Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai materi tentang aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Cindy Claudia Halim, dengan NIM 200590056 sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya Nailatul Fadilah Fauzi dengan NIM 200590079. Lalu ada Rehan Tri Syoftika dengan NIM 200591173. Dan yang terakhir ada Siti Salma Devni dengan NIM 200591183. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Nailatul. Kepada Naila dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Secara konsep, sistem informasi dapat diterapkan secara internal dan eksternal. Secara internal diterapkan dalam fungsi organisasi, sedangkan secara eksternal berkaitan dengan pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan, misalnya pelanggan. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi manajemen yang diterapkan di fungsi-fungsi bisnis dengan tujuan menyediakan informasi bagi manajer-manajer fungsi yang terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi sumber daya manusia. Untuk semua tingkatan manajemen yaitu manajer bawah, manajer menengah, dan manajer atas. Next. Sistem informasi fungsional terdiri dari yang pertama sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi dan menghasilkan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi mendasari sistem-sistem informasi fungsional lainnya, karena semua sistem informasi lain membutuhkan data keuangan yang sudah ada di sistem informasi akuntansi ini. Suatu perusahaan yang akan membangun sistem informasi manajemen disarankan untuk membangun sistem informasi akuntansi yang baik terlebih dahulu. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau SIPEM. Sistem informasi ini yaitu sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada sistem informasi produksi atau SIMPRO. Sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses produksi terdiri dari yang pertama ada sistem produksi fisik, yaitu sistem fisik yang mengendalikan alat-alat produksi, disebut juga dengan PCS, Production Control System, dan terdiri dari CAD, CAM, robot, dan CIM. Yang kedua, sistem informasi produksi yang menghasilkan sistem kepada manajer-manajer di fungsi produksi. Next. Sistem informasi SDM atau SISDM. Sistem informasi ini mendukung aktivitas manajemen SDM seperti perekrutan, seleksi, dan penerimaan dan penempatan dan penilaian performa, pengembangan, dan pelatihan. Yang terakhir ada sistem informasi keuangan atau SISKEUA. Sistem informasi ini mendukung manajer keuangan dalam memanage keuangan bisnis serta mengalokasikan dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang sistem manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah penanganan seluruh aliran produksi barang atau jasa, mulai dari komponen mentah hingga pengiriman produk akhir ke konsumen. Ada 3 macam komponen rantai supply. Yang pertama, upstream supply chain, yaitu pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan antara perusahaan dengan vendor penyedia bahan baku. Yang kedua, downstream supply chain, yaitu pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen. Biasanya proses ini dilakukan langsung oleh perusahaan tanpa menggunakan jasa vendor penyetok barang. Yang ketiga, internal supply chain.
yaitu pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi yang dilakukan oleh sistem manajemen. Next. Proses manajemen rantai pasokan. Yang pertama, pelanggan melakukan pesanan. Dalam sebuah bisnis manufaktur, khususnya perusahaan yang berorientasi pada original equipment manufaktur, pelanggan merupakan mata rantai pertama. Proses pengelolaan rantai pasok baru bisa dilakukan apabila pesanan dari pelanggan masuk ke perusahaan. Yang kedua, perencanaan. Dari pesanan pelanggan yang masuk, perusahaan mendapatkan informasi penting seperti tanggal penerima produk serta jumlah pesanan. Dari situ dibuatlah sebuah perencanaan produksi barang yang dipesan konsumen. Perencanaan yang dilakukan meliputi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi serta penjadwalan. Yang ketiga, nggak kelihatan yang ketiga, moderator. Yang ketiga, pembelian. Setelah rencana sudah jadi dan matang, Departemen Purchasing melakukan pesanan bahan baku dan bahan pendukung yang sudah direncanakan sebelumnya. Mereka harus menetapkan jadwal penerimaan barang serta jumlah yang dibutuhkan. Baik, sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Salma. Kepada Salma dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah inventory. Bahan baku dan bahan pendukung yang diterima perusahaan harus melalui proses uji kualitas dan ketetapan terlebih dahulu. Setelah itu barang masuk ke dalam gudang. Yang kelima ada produksi. Proses manajemen rantai pasokan yang terakhir adalah produksi. Bahan mentah yang sudah siap kemudian dikeluarkan dari gudang dan dimulailah proses produksi pesanan pelanggan. Manfaat dari SCM adalah yang pertama, kepuasan pelanggan, yang kedua, meningkatkan pendapatan, yang ketiga, menurunkan biaya, yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi, yang kelima, peningkatan laba. Next. Selanjutnya adalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah perangkat lunak sistem yang mampu menangkap dan mengintegrasikan data konsumen dari seluruh bagian organisasi, menggabungkan dan menganalisis data, serta kemudian mendistribusikan hasil ke berbagai sistem dan metode interaksi dengan pelanggan di seluruh perusahaan. Informasi CRM membantu perusahaan mengenali, menarik, dan mempertahankan pelanggan yang paling menguntungkan. Dengan CRM, data lebih akurat dan tersimpan rapi serta proses penyampaian informasi serta peningkatan servis dapat lebih cepat respon. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem manajemen hubungan pelanggan. Penerapan CRM pada bisnis dapat memberikan nilai sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya pemasaran langsung. Meningkatkan loyalitas konsumen atau kepuasan pelanggan, aplikasi CRM memungkinkan untuk menggunakan informasi dari semua titik dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Mengurangi biaya pemasaran langsung, CRM juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus, tertuju ke pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Selanjutnya, pemasarannya lebih efektif. Yang keempat, ada biaya akuisisi dan mempertahankan pelanggan lebih murah. Dan yang terakhir, informasi dari CRM sistem bisa meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan. Kerangka CRM secara keseluruhan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 komponen utama. Yang pertama ada kolaboratif CRM yang merupakan seperangkat aplikasi dari pelayanan seperti email, e-communities, World Wide Web, publikasi personal, dan alat sejenisnya yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Yang kedua ada operasional CRM, merupakan pengelolaan secara otomatisasi dari proses bisnis terintegrasi termasuk customer touch point and integrasi front back office. Yang ketiga ada analytical CRM, merupakan analisis data yang diperoleh dari operasional CRM dengan memanfaatkan tool dan software untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan. Lalu keuntungan lain dari penerapan CRM ini bagi perusahaan yaitu
CRM membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan, dinamika pasar, dan pesaing dengan cara yang pertama menjaga customer yang sudah ada, yang kedua menarik customer baru, yang ketiga cross-selling yaitu menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Lalu yang keempat ada upgrading yaitu menawarkan status konsumer yang lebih tinggi seperti gold card atau silver card. Yang kelima ada identifikasi kebebasan customer untuk menghindari penipuan. Yang keenam ada mengurangi resiko operasional, lalu respon yang lebih cepat ke pelanggan. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi karena otomatisasi proses. Dan yang kesembilan, meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.